Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Juni Channel, tempat di mana kita akan mengulas kisah-kisah menarik, penuh inspirasi, dan tentunya menghibur. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah cerita yang tidak hanya seru, tapi juga penuh dengan pelajaran berharga. Jadi, siapkan diri Anda, simak dengan baik, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai kisahnya. Pertemuan tak terduga. Di tengah kesibukan berdakwah, Gus Ikdam menerima undangan dari seorang sahabatnya untuk menghadiri acara amal yang digelar di salah satu hotel berbintang. Acara itu bertujuan mengumpulkan dana untuk anak-anak yatim dan kaum duafa. Awalnya, Gus Ikdam ragu untuk hadir, mengingat acara tersebut juga melibatkan sejumlah selebritas dan musisi yang tidak biasa ia temui dalam lingkaran dakwahnya. Namun, setelah mempertimbangkan niat baik di balik acara itu, ia memutuskan untuk datang. Setibanya di lokasi, suasana terasa begitu meriah. Para tamu dari berbagai latar belakang tampak bercengkrama, sementara panggung utama dihiasi dengan lampu warna-warni. Musik mengalun lembut, mengisi ruangan dengan suasana santai. Gus Ikdam disambut oleh panitia dan dipersilakan duduk di meja VIP. Ia sesekali tersenyum ramah kepada orang-orang yang mengenalnya dan menyapanya dengan penuh hormat. Namun, perhatian Gus Ikdam tertuju pada seseorang yang sedang berdiri di dekat meja DJ. Seorang wanita berambut panjang dengan pakaian modern tengah sibuk mengatur peralatannya. Wajahnya terlihat serius, sesekali ia menyesuaikan volume musik agar sesuai dengan suasana acara. Dari informasi yang didapat, wanita itu adalah DJ terkenal yang diundang untuk mengisi hiburan dalam acara amal ini. Tak lama kemudian, acara dibuka dengan sambutan dari panitia. Mereka menjelaskan tujuan mulia dari acara ini dan mengajak para tamu untuk berdonasi. Gus Ikdam mendengarkan dengan seksama, tetapi matanya kembali tertuju pada sang DJ. Ada sesuatu dalam ekspresinya yang membuatnya penasaran, sebuah kesedihan yang tersembunyi di balik senyum yang ia paksakan. Setelah sesi sambutan, acara dilanjutkan dengan beberapa hiburan musik. Saat giliran sang DJ tampil, ia mulai memainkan musiknya dengan penuh semangat. Namun, di tengah pertunjukannya, Gus Ikdam menyadari bahwa mata wanita itu beberapa kali menerawang, seolah ada beban berat yang ia pikul. Ketika sesi musik selesai, panitia mengumumkan bahwa akan ada sesi makan malam dan kesempatan bagi para tamu untuk berbincang santai. Gus Ikdam merasa ini adalah momen yang tepat untuk mengenal lebih jauh sang DJ. Ia pun bangkit dari kursinya dan berjalan menuju arah wanita itu, berniat menyapanya dan membuka percakapan. Tanpa diduga, sebelum Gus Ikdam sempat mendekatinya, sang DJ tiba-tiba meninggalkan area panggung dan menuju balkon hotel. Ia terlihat menghela napas panjang, menatap langit malam dengan tatapan kosong. Ada sesuatu yang ia pendam, dan entah mengapa, hati kecil Gus Ikdam merasa ia harus tahu apa yang sedang terjadi. Percakapan di balkon. Gus Ikdam melangkah perlahan menuju balkon tempat DJ itu berdiri. Udara malam yang sejuk menyelimuti mereka, sementara gemerlap lampu kota terpantul di kaca-kaca gedung tinggi. Wanita itu masih menatap langit, seperti tengah berbicara dengan dirinya sendiri. Gus Ikdam berhenti beberapa langkah darinya, memberikan jeda sebelum akhirnya membuka suara. "Assalamualaikum, Mbak," sapanya lembut. Wanita itu menoleh dengan sedikit terkejut. Sekilas, ada keraguan di matanya sebelum akhirnya ia tersenyum kecil. Waalaikumsalam," jawabnya ragu. Gus Ikdam mengamati wajahnya dengan lebih seksama. Ada jejak kelelahan yang tak bisa disembunyikan. "Saya lihat tadi Mbak sangat menikmati musik, tapi mata Mbak bercerita lain," lanjutnya. Wanita itu terkekeh pelan, seperti tak menyangka seseorang bisa membaca perasaannya. "Ah, mungkin saya hanya terlalu lelah," jawabnya singkat. Gus Ikdam mengangguk. Lelah badan bisa diatasi dengan istirahat. Tapi kalau lelah hati, itu butuh sesuatu yang lebih, katanya dengan nada penuh makna. DJ itu terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Saya Nadine," ia akhirnya memperkenalkan diri. "Dan saya memang lelah, bukan cuma secara fisik, tapi juga batin." Gus Ikdam tersenyum ramah. "Saya Ikdam. Kalau Nadine berkenan, saya bisa jadi pendengar yang baik." Nadine menatapnya penuh selidik. "Aneh, iya, saya jarang bertemu orang seperti Anda. Biasanya, orang-orang langsung menilai saya hanya dari penampilan dan profesi saya," katanya dengan nada getir.
Gus Ikdam tertawa kecil. Manusia itu lebih dari sekadar apa yang tampak. Allah saja melihat hati, bukan sekadar rupa, katanya. Nadine terdiam. Kata-kata itu seakan menembus dinding yang selama ini ia bangun. Sekian lama, ia merasa dunia hanya melihatnya sebagai seorang DJ, bukan sebagai manusia yang memiliki kisahnya sendiri. Ada kehangatan dalam cara Gus Ikdam berbicara, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Kamu berbeda, Gus, katanya pelan. Mungkin, ini pertama kalinya seseorang melihat saya sebagai manusia, bukan sekadar entertainer. Gus Ikdam tersenyum, lalu menatap langit. Mungkin ini bukan kebetulan. Allah selalu punya cara mempertemukan orang-orang yang membutuhkan jawaban dalam hidupnya. Nadine kembali terdiam, tapi kali ini ada ketenangan yang mulai muncul di wajahnya. Percakapan malam itu baru saja dimulai, dan mungkin akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Rahasia di balik musik. Malam semakin larut, tetapi suasana di balkon masih terasa tenang. Angin sepoi-sepoi membawa keheningan yang membuat percakapan antara Gus Ikdam dan Nadine terasa lebih dalam. Nadine masih menatap kota di bawahnya, sesekali memainkan ujung rambutnya, seolah ragu untuk melanjutkan pembicaraan. Gus Ikdam, dengan sabar, menunggu tanpa mendesaknya. Ia tahu, terkadang seseorang butuh waktu untuk mengungkapkan isi hati mereka. Setelah beberapa saat, Nadine akhirnya bersuara. Gus, kamu tadi bilang kalau kelelahan batin butuh sesuatu yang lebih. Menurutmu, apa yang bisa mengobatinya? Tanyanya lirih. Gus Ikdam tersenyum tipis. Setiap orang punya caranya sendiri, tapi pada akhirnya, hati hanya akan benar-benar tenang kalau dekat dengan Yang Maha Kuasa. Nadine terdiam, tampak berpikir. Aku nggak ingat kapan terakhir kali merasa benar-benar tenang. Musik adalah pelarianku sejak kecil. Aku besar di lingkungan yang bisa dibilang keras. Orang tua sering bertengkar, dan aku tumbuh dalam bayang-bayang itu. Musik satu-satunya tempat aku bisa lari dari semua kekacauan. Gus Ikdam mengangguk pelan. Musik bisa jadi tempat pelarian, tapi apakah itu benar-benar menyelesaikan masalah? Nadine tersenyum pahit. Tidak, justru semakin lama, aku semakin tenggelam. Dulu aku berpikir, semakin aku terkenal, semakin aku bisa mengendalikan hidupku. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Gus Ikdam mendengar dengan seksama. Ia melihat bagaimana Nadine berusaha menutupi luka di balik senyum dan sikap percaya dirinya. Lalu, sekarang apa yang kamu cari, Nadine? Tanyanya pelan. Wanita itu menarik napas panjang. Aku sendiri nggak tahu, Gus. Kadang aku merasa hidupku kosong. Aku punya segalanya, uang, ketenaran, pergaulan yang luas. Tapi di malam-malam seperti ini, aku justru merasa sendirian. Seperti ada sesuatu yang hilang, tapi aku nggak tahu apa. Gus Ikdam tersenyum penuh pengertian. Mungkin bukan sesuatu yang hilang, tapi seseorang yang kamu rindukan. Nadine mengerutkan kening. Seseorang, ya, mungkin kamu sedang merindukan Allah, tapi kamu sendiri belum menyadarinya. Nadine terdiam. Kata-kata itu menusuk sesuatu dalam dirinya. Sudah lama ia tidak memikirkan soal Tuhan, apalagi mendekatkan diri. Selama ini, ia sibuk mencari ketenangan di dunia luar, padahal mungkin jawabannya ada di dalam hatinya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, Nadine merasa bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar musik yang bisa mengisi kekosongan dalam hidupnya. Cahaya dalam kegelapan. Nadine masih terdiam, mencerna. Kata-kata Gus Ikdam. Dalam hidupnya yang penuh kebisingan, dari dentuman musik, sorotan lampu panggung, hingga gemerlap dunia malam, tidak pernah terpikir olehnya bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari semua itu. Malam ini, untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar melihatnya, bukan hanya sebagai DJ terkenal, tetapi sebagai manusia yang memiliki hati dan keresahan. Gus Ikdam menatapnya dengan lembut. Nadine, aku nggak ingin menggurui. Aku hanya ingin berbagi bahwa hati manusia itu seperti gelas. Kalau diisi dengan hal-hal yang salah, ia tetap akan kosong, seberapa banyak pun diisi. Nadine tersenyum tipis. Lalu, menurutmu, apa yang seharusnya aku isi ke dalam hati ini? Gus Ikdam menatap langit sejenak sebelum menjawab. Cahaya. Nadine mengernyit. Cahaya. Gus Ikdam mengangguk. Cahaya ketenangan, cahaya keberkahan, cahaya kebaikan. Dan cahaya itu datangnya dari Allah. Nadine menghela napas panjang. Aku nggak tahu, Gus, aku sudah terlalu jauh. Aku bahkan gak ingat kapan terakhir kali aku berdoa, kapan terakhir kali aku merasa dekat dengan Tuhan.
Gus Ikdam tersenyum penuh makna. Nadine, Allah nggak pernah jauh. Kitalah yang menjauh. Tapi seberapa jauh pun kita melangkah, kalau kita mau kembali, Allah selalu membuka pintu. Kata-kata itu menusuk ke dalam hati Nadine. Ia merasa ada sesuatu yang menghangat dalam dadanya. Sebuah kerinduan yang selama ini ia abaikan. Ia terdiam, menatap kota yang masih gemerlap di bawah sana, tetapi kali ini ia merasa ada cahaya lain yang menyentuh hatinya, cahaya yang bukan berasal dari lampu atau panggung, tetapi dari sesuatu yang lebih tinggi. Gus Ikdam melihat perubahan di wajah Nadine. Kalau kamu ingin mencari ketenangan, Nadine, coba mulai dengan satu hal kecil. Sebelum tidur nanti, coba bicara pada Allah. Ceritakan semua yang ada di hatimu. Karena Dia Maha Mendengar. Nadine menatap Gus Ikdam dengan mata berkaca-kaca. Aku akan coba, Gus. Malam itu, Nadine pulang dengan perasaan yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan baru dalam hidupnya. Pertemuan yang mengubah hidup. Malam itu, Nadine pulang ke apartemennya dengan perasaan campur aduk. Percakapan dengan Gus Ikdam terus terngiang di kepalanya. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa kebahagiaan bisa dibeli dengan ketenaran dan harta. Namun, kata-kata Gus Ikdam membuka sesuatu yang lebih dalam, bahwa mungkin, selama ini, ia telah mencari di tempat yang salah. Saat berbaring di tempat tidurnya, Nadine menatap langit-langit kamar. Ia merasa ada kekosongan yang selama ini ia abaikan. Dengan ragu, ia mencoba melakukan apa yang Gus Ikdam sarankan. Ia menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, dan mulai berbicara dalam hati. Allah, kalau Engkau benar-benar ada, kalau Engkau benar-benar mendengar, tolong tunjukkan aku jalan yang benar. Setelah mengucapkan kalimat itu, entah kenapa hatinya terasa lebih ringan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada harapan. Keesokan harinya, Nadine mendapat pesan dari panitia acara amal. Mereka mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan memberitahu bahwa Gus Ikdam ingin bertemu dengannya jika ia berkenan. Nadine terkejut, tetapi juga merasa senang. Tanpa pikir panjang, ia membalas pesan itu dan menyetujui pertemuan. Sore harinya, mereka bertemu di sebuah kedai kopi kecil yang jauh dari keramaian kota. Gus Ikdam sudah menunggu di sana, duduk dengan tenang sambil menyesap teh hangatnya. Assalamualaikum, Nadine, sapa Gus Ikdam ketika Nadine tiba. Waalaikumsalam, jawab Nadine dengan senyum kecil. Mereka duduk berhadapan, dan Nadine merasa ada ketenangan yang berbeda saat bersama Gus Ikdam. Tidak ada penilaian, tidak ada tekanan. Hanya percakapan yang mengalir dengan nyaman. Aku coba bicara dengan Tuhan tadi malam, Gus, kata Nadine setelah beberapa saat terdiam. Gus Ikdam tersenyum. Bagaimana rasanya? Nadine menghela napas. Aku nggak tahu harus berharap apa. Tapi aku merasa lebih ringan. Rasanya seperti, ada seseorang yang benar-benar mendengar, tanpa menghakimi. Gus Ikdam mengangguk. Itulah kasih sayang Allah, Nadine. Dia tidak pernah menutup pintu bagi siapapun yang ingin kembali. Nadine menatap cangkir kopinya, berpikir dalam-dalam. Gus, kalau aku ingin belajar lebih jauh, apa aku masih punya kesempatan? Gus Ikdam menatapnya dengan penuh ketulusan. Nadine, Allah selalu menerima siapapun yang ingin kembali kepadanya. Tidak peduli seberapa jauh kita tersesat, pintu taubat selalu terbuka. Kata-kata itu menembus hati Nadine. Air matanya hampir jatuh, tetapi ia menahannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar ingin membimbingnya, bukan menghakiminya. Pertemuan itu menjadi titik awal perjalanan baru bagi Nadine. Perjalanan yang mungkin tidak mudah, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ingin mencoba menemukan makna sejati dari kebahagiaan. Langkah awal menuju cahaya. Setelah pertemuan dengan Gus Ikdam, hati Nadine mulai dipenuhi pertanyaan yang selama ini ia hindari. Selama bertahun-tahun, ia mengira hidupnya sudah sempurna popularitas, uang, dan kebebasan untuk melakukan apapun yang ia inginkan. Namun, kini ia sadar bahwa semua itu tidak pernah benar-benar mengisi kekosongan dalam jiwanya. Malam itu, Nadine duduk di depan cermin kamarnya, menatap bayangannya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya aku cari? Ia teringat kata-kata Gus Ikdam, bahwa Allah tidak pernah menutup pintu bagi siapapun yang ingin kembali. Dengan perasaan campur aduk, ia mengambil ponselnya dan menghubungi panitia acara amal kemarin. Ia ingin bertemu lagi dengan Gus Ikdam.
Keesokan harinya, Nadine tiba di sebuah pondok pesantren sederhana di pinggiran kota, tempat Gus Ikdam mengajar santri-santrinya. Suasana di sana begitu berbeda dari dunia yang biasa ia kenal. Tidak ada gemerlap lampu atau musik yang memekakkan telinga, hanya suara lantunan ayat suci Al-Quran yang terdengar lembut dari kejauhan. Gus Ikdam menyambut Nadine dengan senyuman ramah. "Selamat datang, Nadine. Senang bisa bertemu lagi." Nadine tersenyum kecil. "Terima kasih sudah mau meluangkan waktu, Gus. Aku ingin belajar lebih jauh. Aku ingin tahu, bagaimana caranya menemukan ketenangan seperti yang kamu bilang." Gus Ikdam mengangguk. "Ketenangan itu bukan sesuatu yang instan, Nadine. Tapi setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju Allah, akan membawa kedamaian yang tidak bisa kamu dapatkan dari hal lain." Mereka duduk di serambi pesantren, ditemani angin sepoi-sepoi yang membuat suasana semakin damai. Nadine merasa seperti berada di dunia yang benar-benar berbeda. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Gus," kata Nadine dengan suara lirih. "Mulai dari yang paling mudah," jawab Gus Ikdam. "Coba biasakan diri untuk mengenal Allah lewat doa dan zikir. Bukan karena paksaan, tapi karena kamu ingin mendekat kepadanya." Nadine mengangguk, mencoba memahami setiap kata yang diucapkan Gus Ikdam. Ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dulu, ia mengira agama hanyalah aturan yang membatasi kebebasan. Tapi kini, ia mulai melihatnya sebagai jalan menuju ketenangan yang selama ini ia cari. Hari itu menjadi awal perjalanan baru bagi Nadine. Sebuah perjalanan yang mungkin penuh rintangan, tetapi ia tahu, ia tidak akan berjalan sendirian. Ujian di tengah perjalanan. Sejak kunjungannya ke pesantren Gus Ikdam, Nadine mulai mencoba menjalani perubahan dalam hidupnya. Ia meluangkan waktu untuk membaca tentang Islam, mendengarkan ceramah, dan perlahan mulai memahami makna doa. Malam-malamnya yang dulu dihabiskan dengan musik dan pesta kini ia isi dengan refleksi diri. Namun, perubahan tidak selalu mudah. Dunia yang selama ini membesarkannya masih terus menariknya kembali. Suatu malam, Nadine menerima undangan dari seorang teman dekatnya, Kevin, seorang produser musik terkenal. "Nadine, aku ada proyek besar di Dubai. DJ top dunia akan tampil, dan aku ingin kamu jadi salah satunya," katanya melalui telepon dengan penuh semangat. Nadine terdiam. Jika tawaran ini datang beberapa minggu lalu, ia pasti akan menerimanya tanpa berpikir dua kali. Namun sekarang, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. "Aku nggak yakin, Kev," jawab Nadine ragu. Kevin tertawa kecil. "Apa maksudmu? Ini kesempatan emas. Nadine yang aku kenal nggak akan menolak hal seperti ini." Nadine menarik napas panjang. Ia tahu, jika ia menolak, Kevin dan banyak orang di industri musik akan mempertanyakannya. Tetapi jika ia menerima, ia merasa akan mengkhianati perubahan yang sedang ia jalani. "Aku butuh waktu untuk berpikir," jawabnya akhirnya. Setelah menutup telepon, Nadine merasa gelisah. Ia memutuskan untuk menghubungi Gus Ikdam. Malam itu, mereka kembali bertemu di pondok pesantren. Gus Ikdam mendengarkan dengan tenang saat Nadine menceritakan kebimbangannya. "Aku merasa seperti ditarik kedua arah, Gus. Satu sisi, aku ingin berubah. Tapi di sisi lain, dunia lamaku masih terus memanggilku. Aku takut jika aku menolak, aku akan kehilangan segalanya," kata Nadine lirih. Gus Ikdam tersenyum bijak. "Nadine, setiap orang yang ingin berubah pasti akan diuji. Semakin besar niatmu untuk mendekat kepada Allah, semakin besar pula godaannya." Nadine menunduk. "Tapi aku takut gagal. Aku takut kecewa." "Perubahan itu memang tidak mudah, Nadine," kata Gus Ikdam. "Tapi tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang benar-benar kamu cari? Kenapa kamu ingin berubah?" Nadine terdiam. Ia merenungkan semua yang telah ia lalui. Sejak kecil, ia mencari kebahagiaan dalam musik, ketenaran, dan kebebasan. Namun, semua itu tidak pernah benar-benar membuatnya bahagia. Hanya dalam beberapa minggu terakhir ini, setelah ia mulai mengenal Allah, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Aku ingin menemukan kedamaian, Gus," jawabnya akhirnya. Gus Ikdam tersenyum. "Kalau begitu, percayalah bahwa Allah akan membimbing langkahmu. Jika sesuatu membuatmu ragu dan menjauh dari ketenangan, mungkin itu bukan jalan yang terbaik untukmu." Nadine menghela napas panjang. Ia tahu, keputusannya tidak akan mudah. Tapi malam itu, ia merasa lebih yakin untuk memilih jalan yang selama ini ia cari. Melepaskan masa lalu. Setelah berbicara dengan Gus Ikdam,
Nadine menghabiskan malamnya dalam renungan panjang. Ia tahu bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi. Jika ia menolak tawaran Kevin, ia mungkin akan kehilangan banyak kesempatan dalam dunia musik. Namun, jika ia menerimanya, ia takut akan semakin jauh dari ketenangan yang baru saja ia temukan. Keesokan paginya, Nadine akhirnya menghubungi Kevin. "Kev, maaf, aku nggak bisa ikut proyek di Dubai," ucapnya dengan suara mantap. Kevin terdiam beberapa saat sebelum akhirnya tertawa kecil. "Serius, Nadine, ini kesempatan besar. Jangan bilang kalau ini karena kamu mulai tertarik dengan jalan religius itu." Nadine tersenyum tipis. "Aku cuma merasa ini bukan jalanku lagi." Kevin mendesah. "Aku nggak ngerti kamu sekarang, Nadine. Dulu, kamu orang yang paling ambisius. Sekarang, kamu seperti orang yang menyerah." Nadine menggeleng. "Bukan menyerah, Kev. Justru untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar memilih sesuatu yang aku inginkan. Bukan hanya ikut arus." Percakapan itu berakhir dengan nada yang sedikit tegang. Nadine tahu bahwa banyak orang di industri musik tidak akan memahami keputusannya. Tapi ia juga sadar bahwa hidupnya bukan hanya tentang memenuhi ekspektasi orang lain. Sore harinya, Nadine kembali ke pesantren Gus Ikdam. Kali ini, ia membawa beberapa pertanyaan di kepalanya. "Gus, bagaimana caranya menghadapi orang-orang yang tidak mengerti perubahan kita?" tanyanya saat mereka duduk di serambi pesantren. Gus Ikdam tersenyum. "Nadine, perubahan itu seperti matahari terbit. Awalnya, gelap, banyak orang meragukan, tapi perlahan, sinarnya mulai terlihat, dan akhirnya menerangi semuanya. Tapi aku merasa kehilangan banyak hal," ujar Nadine jujur. "Itu wajar," jawab Gus Ikdam. "Ketika kita memilih jalan yang lebih baik, akan ada hal-hal yang harus kita tinggalkan. Tapi percayalah, Allah akan mengganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik." Nadine terdiam. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa ia berada di jalur yang benar. Hari itu, ia mengambil keputusan besar. Ia ingin mengenal Islam lebih dalam, bukan hanya dari kata-kata, tetapi juga dari hati dan perbuatannya. Cahaya yang mulai bersinar. Hari-hari Nadine di pesantren semakin membawanya pada ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai membiasakan diri bangun sebelum subuh, menikmati heningnya waktu di sepertiga malam, dan perlahan-lahan mencoba memahami makna setiap doa yang ia lantunkan. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Banyak teman-teman lamanya yang mulai menjauh. Media sosialnya dipenuhi komentar yang mempertanyakan keputusannya. Beberapa bahkan menganggapnya gila karena meninggalkan dunia musik demi sesuatu yang tidak pasti. "Jadi sekarang kamu udah nggak bakal nge-DJ lagi?" tanya salah satu temannya dalam pesan singkat. Nadine menatap layar ponselnya. Jika pertanyaan itu ditanyakan sebulan yang lalu, mungkin ia akan bingung menjawabnya. Tapi sekarang, ia tersenyum dan mengetik balasan. "Aku nggak meninggalkan musik, aku hanya menemukan sesuatu yang lebih indah." Di pesantren, Nadine semakin akrab dengan para santri. Mereka awalnya terkejut melihat seorang DJ terkenal berada di antara mereka, tetapi lambat laun mereka mulai menerima Nadine sebagai bagian dari keluarga. Suatu sore, Gus Ikdam mengajaknya berjalan-jalan ke taman pesantren. Mereka duduk di bawah pohon rindang, menikmati angin sepoi-sepoi. "Gus, aku ingin bertanya sesuatu," ujar Nadine pelan. "Silakan, Nadine," jawab Gus Ikdam dengan lembut. "Aku merasa lebih tenang sekarang, tapi kadang aku masih takut. Takut kalau aku nggak bisa istiqomah, takut kalau aku jatuh lagi ke dunia yang dulu," kata Nadine dengan suara lirih. Gus Ikdam tersenyum. "Nadine, setiap orang yang ingin berubah pasti akan menghadapi ujian. Iman itu seperti ombak di lautan, kadang naik, kadang turun. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita terus berusaha untuk bertahan." Nadine mengangguk pelan. "Jadi, apa yang harus aku lakukan?" "Teruslah berjalan, Nadine. Jangan melihat ke belakang dengan penyesalan, tapi lihatlah ke depan dengan harapan. Selama hatimu tetap ingin dekat dengan Allah, insya Allah, Dia akan selalu membimbingmu." Mata Nadine berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah sejauh ini. Dari seorang DJ yang hidup dalam gemerlap dunia malam, kini ia menemukan kedamaian di tempat yang sederhana ini. Hari itu, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa cahaya yang selama ini ia cari akhirnya mulai bersinar dalam hidupnya. Awal baru di jalan yang baru.
Beberapa bulan telah berlalu sejak Nadine memutuskan untuk meninggalkan dunia lamanya dan mulai mendalami Islam. Perjalanannya penuh tantangan, tetapi semakin hari, ia merasakan ketenangan yang semakin dalam. Ia tidak lagi dikejar oleh perasaan hampa atau kegelisahan yang dulu selalu menghantuinya. Namun, ujian tidak berhenti datang. Tawaran demi tawaran masih berdatangan. Manajernya, yang dulu selalu mengurus jadwal turnya, berkali-kali mencoba membujuknya untuk kembali ke panggung. Nadine, kau benar-benar ingin meninggalkan ini semua. Musik, ketenaran, uang, ini hidupmu, kata manajernya dalam sebuah panggilan telepon. Nadine tersenyum. Dulu aku juga berpikir begitu. Tapi ternyata, hidupku bukan hanya tentang itu. Apa kau yakin? Bagaimana kalau kau menyesal nanti? Aku tidak menyesal, jawab Nadine mantap. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bahagia dengan pilihanku. Hari itu, Nadine kembali menemui Gus Ikdam di pesantren. Ia membawa sebuah keputusan besar yang ingin ia sampaikan. Gus, aku ingin belajar lebih dalam tentang Islam. Aku ingin benar-benar memahami maknanya, bukan sekadar ikut-ikutan, ucap Nadine penuh keyakinan. Gus Ikdam tersenyum bangga. Itu keputusan yang luar biasa, Nadine. Perjalananmu masih panjang, tapi aku yakin Allah akan membimbing setiap langkahmu. Nadine mengangguk. Aku juga ingin melakukan sesuatu. Dulu aku menggunakan suaraku untuk menghibur orang-orang di klub. Sekarang, aku ingin menggunakan suaraku untuk sesuatu yang lebih bermakna. Gus Ikdam mengangguk. Kebaikan bisa datang dalam banyak bentuk, Nadine. Jika niatmu tulus, Allah pasti akan membukakan jalan. Nadine merasa lega. Ia tahu bahwa jalan ini tidak mudah, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa sendirian. Ia memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah selalu bersamanya. Hari itu, Nadine memulai awal yang baru. Bukan lagi sebagai seorang DJ yang dikenal di dunia hiburan, tetapi sebagai seseorang yang mencari cahaya di jalan yang penuh berkah.